Shalom, salam damai sejahtera, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita memasuki renungan Embon Surgawi kali ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas anugerah-Mu. Kami boleh mengenal Engkau melalui Yesus, melalui Roh Kudus, melalui segala ciptaan Tuhan. Saat ini hamba-Mu mohon pimpinan pada waktu hamba-Mu mau menyampaikan firman Tuhan, supaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi hamba-Mu, bagi semua yang Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman ini dengan iman. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Diambil dari Yosua pasal 10 ayat 39 sampai 40. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta raja-raja dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta raja-rajanya. Demikianlah kita mendengar pengalaman Yosua yang bisa mengalahkan 31 kerajaan dengan alat pedang. Jadi kita ingat bahwa kita pun dalam menghadapi iblis atau masalah atau pencobaan, hambatan, penderitaan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita memerlukan pedang yang disebut pedang roh, yaitu firman Tuhan. Seperti dalam kitab Efesus bahwa kita harus lengkap persenjataan termasuk yaitu pedang roh. Puji Tuhan bahwa tahun 1965 waktu saya masih pemuda, saya jadi utusan persekutuan kaum muda di Semarang dan ada lomba pedang roh. Seharusnya saya menjadi juara 1, tapi akhirnya menjadi juara 3. Apa penyebabnya? Karena waktu itu saya sebagai karyawan di LLB yang memegang mesin offset, sehingga kuku jempol saya patah, sehingga agak mengganggu pada waktu membuka Alkitab. Tapi puji Tuhan masih bisa jadi juara 3. Kemudian tahun-tahun berikutnya saya melatih seorang bapak dan akhirnya ia menjadi juara 1 Baptis Indonesia. Demikianlah itu satu pengalaman tentang pentingnya lomba pedang roh, supaya kita lebih cepat waktunya memanfaatkan waktu untuk membuka Alkitab sehingga tidak lambat-lambat. Tetapi yang lebih penting dari itu yaitu kita harus menggunakannya pedang roh itu, firman Tuhan itu, pada saat kita menghadapi berbagai macam godaan. Yaitu pada saat kita berkata bahwa kita tidak bisa, itu sebagai godaan juga bagi kita, supaya jangan sampai mudah menyerah. Jadi kita pakai pedang roh, yaitu Filipi 4 ayat 13. Aku cakap menanggung di dalam Kristus yang menguatkan aku. Juga pada waktu mungkin ada jalan yang buntu, ada masalah yang begitu berat, kita juga jangan mudah menyerah. Kita pakai pedang roh, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan itu biasa, Tuhan memberikan jalan keluar. Baru-baru ini juga hamba-Mu ada pengalaman, yaitu pada waktu akan melayani di Lembang, di Rumah Jompo, pagi-pagi saya sakit diare. Apakah saya hanya menyerah begitu saja? Tetapi dengan ayat itu maka pasti ada jalan keluar. Saya tetap berangkat dengan rombongan, walaupun ada pikiran negatif, kalau di tengah jalan ada terasa perut saya, maka saya akan pulang kembali naik Grab. Tetapi puji Tuhan, di antara rombongan itu ada seorang ibu yang menyuruh untuk berhenti di toko Palembang, dan belilah obat untuk saya, sampai akhirnya bisa tuntas melaksanakan menjadi singer, membagi sharing, menguatkan opa-opa di Rumah Jompo, dan bisa sampai tuntas selesai. Nah, itulah pengalaman bahwa kita perlu menggunakan pedang roh ini. Ya, pada waktu kita ketakutan, kita harus ingat Yesaya 41 ayat 10 bahwa Tuhan akan menyertai. Apalagi sekarang, ya, dulu ada Yesus, tetapi sekarang lebih lagi ada Roh Kudus, yaitu seperti Immanuel, Allah beserta kita. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita yang akan memberikan kita keberanian, mengajarkan kita kasih, karena kasih yang sempurna adalah tidak ada ketakutan. Juga kalau kita sedang ada nafsu kedagingan, maka kita perlu ingat pedang roh, Galatia 5 ayat 16. Jikalau kita dipimpin oleh roh, maka kita akan menang melawan kedagingan. Mungkin juga ada godaan untuk mengandalkan akan manusia atau diri sendiri, atau menunda-nunda waktu. Kita harus ingat Amsal 27 ayat 1, janganlah memegahkan hari esok, karena besok kita tidak tahu. Juga dalam Yakobus pasal 4 bahwa hidup kita singkat,
Jadi kita perlu cepat menggunakan. Nah, kalau kita juga sedang bimbang, kita ingat Yakobus 1 ayat 8. Orang yang bimbang, nihil hasilnya atau hampa. Nah, kalau kita ingat ayat ini, maka kita jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Atau mungkin godaan sombong, maka dalam Amsal pasal 8 ayat 13 itu akan menolong kita bersama-sama. Saya akan membacakan Amsal yang ke-8 ayat 13 yang berbunyi demikian. Amsal 8 ayat 13. Oke. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi Tuhan membenci kalau kita sombong. Bahkan Ia senang kalau kita rendah hati, maka akan ditinggikan. Dan juga pada waktu kita mungkin sakit atau ada masalah besar, maka jangan sampai kita sedih atau kecewa. Kita ingat pedang roh 1 Tesalonika 5 ayat 16. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Juga kalau kita sedang sedih, kita perlu gembira adalah obat. Amsal yang ke-15. Nah, itulah pedang roh yang perlu kita latih, kita pakai untuk melawan musuh-musuh kita, melawan iblis, melawan hambatan yang ada di dunia ini, situasi apapun yang terjadi. Oleh karena kita memegang janji Tuhan, memegang pedang roh, seperti Yosua yang mengalahkan 31 kerajaan, demikian juga kita bisa mengalahkan puluhan bahkan ratusan hambatan yang ada di dunia ini sampai Yesus datang kedua kali. Mari kita simak lagu yang akan dinyanyikan. Mari kita ingat firman bagai pedang roh yang tajam untuk kita menghadapi godaan, cobaan, penderitaan, untuk meraih kemenangan seperti dilakukan Kristus Yesus Tuhan.